Gajah, 21 Februari 2005 merupakan bencana alam terbesar kedua di dunia yang pernah terjadi. Ini sebagai akibat dari pengolahan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah, karena menewaskan lebih dari 143 orang. Sebelumnya, 10 Juli 2000, TPA Payatas, Quezon City, Filipina, longsoran sampah juga mengubur lebih dari 200 orang. Angka itu belum termasuk ratusan orang lainnya yang hilang dalam bencana tersebut. Inilah rekor korban tertinggi di dunia. Tragedi Lubih Gajah menyisakan kepedihan mendalam. Begitu pula bagi mereka yang selamat, kehilangan orang-orang yang dicintainya, itu menimbulkan luka di hati. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ngadu Bako nih. Kembali lagi bersama saya Roni Kurniawan yang akan membantu acara pada kali ini yang alhamdulillah sekarang ini kita kedatangan tamu, dan tentunya tamu ini sangat spesial. Mungkin bagi beberapa komunitas terutama yang ada di wilayah Bandung Raya sudah mengenal dengan tamu ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol ataupun akan berbincang-bincang dengan tema mengenai lingkungan yang tentunya tidak lepas dari dengan sampah, dengan limbah ataupun dengan hal yang lainnya yang tentunya banyak berdampak bagi masyarakat. Nah, sekarang saya tidak sendirian, tentunya sudah ditemani dengan Kang Wisnu Suwardana ya Kang. Ini dari komunitas Jurik Runtah. Dari komunitas Jurik Runtah Nusantara ya Kang. Ya. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin teman-teman ataupun baraya Bandung kita semuanya ada yang belum tahu nih Kang. Apa itu Jurik Runtah Nusantara? Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu sejarah Jurik Runtah tuh gimana sih awalnya bisa terbentuk, terus apa sih ini Jurik Runtah? Untuk Jurik Runtah, nama Jurik Runtah itu sendiri itu ngambil filosofi. Kalau bahasa Indonesia, Jurik Runtah itu hantu sampah. Hantu. Nah, di sini hantu sampah itu filosofinya, seseram-seramnya hantu, saya belum lihat hantu buang sampah sembarangan. Itu yang jadi dinamakan Jurik Runtah Nusantara. Nah, itu kan tahu pisan ya bahasa Sundanya Jurik Runtah. Nah, ini sejak kapan sih Kang berdirinya si Jurik Runtah itu teh gitu? Kalau berdiri permulaan itu saya yang ngerintis menggagas itu tahun 1969 sendiri. Dan kebetulan 2016 kita ada ya, terutama permulaan itu dari medsos ya, dari FB muncul yang komen yang mau ikut gabung. Nah, setelah itu ketika ada hari peduli lingkungan hidup, kebetulan kita bisa bersatu di sana di Kabupaten Bandung, muncul dari tiap kecamatan, dari Bojong Soang, Dayakolot, Kota Waringin ya, dan berbagai kecamatan. Nah, kita bersatu di sana. Dulu bukan Jurik Runtah sih namanya. Apa tuh Kang dulu? Dedemit 5 karena saya Dedemit lebih ini lagi ya, Dedemit 5 karena saya sering masuk di gorong-gorong yang tadinya tersumbat oleh sampah. Terus saya betulin manhole yang khusus penampungan air limbah dari WC masyarakat di daerah Soreang. Nah, ketika tersumbat ya saya nyelam di sana. Nyelam di air kotor itu. Limbah itu. Di limbah domestik itu. Eta kumaha rasanya kan nyelam. Kalau masalah rasa ya susah ya udah pasti lah. Susah diungkap lah. Tapi nyelam ya. Terus alhamdulillah di sana lah muncullah perasaan saya, ya ini yang nyumbat itu sampah. Muncul setiap ada hujan deras, saya sering ke gorong-gorong, mau malam, mau siang. Nah, itu masuk di gorong-gorong yang tersumbat oleh sampah. Dan itu bukan sampah karena sampah bisa tersangkut, itu terutama itu di pembikinan drainasenya itu terutama di gorong-gorong. Tadinya yang bekas sancoran si bigistingnya itu jarang diangkat sih. Nah, ketika rapuh si kayunya itu yang penangga corannya ke bawah, nah nanti tersangkut lah si sampah di sana numpuk, nah tersumbat lah solokan itu. Jadi ya Kang berinisiatif masuk ke gorong gitu. Jam sabaraha ya? Iya. Dan alhamdulillah dulu itu kalau pulang siang baju bau itu udah biasa lah di keluarga juga. Bahkan kalau saya ketiduran ketika hujan deras,
anak saya yang kecil juga udah bilang, Pak, ini hujan takut ada banjir lagi di gorong-gorong. Oh, kesadaran. Ya, kesadaran di keluarga juga udah ini. Udah ini kan. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah sekarang komunitas Jurik Runtah Nusantara ini ada berapa banyak sih relawannya? Kalau relawan sih kalau dihitung-hitung ya di tiap daerah, Iya. ya yang aktif di daerahnya masing-masing ya sekitar 300-an ada sih di tiap kecamatan, kabupaten. Cuma yang eksis sekarang di Yayasan Jurik Runtah kurang lebih lah 40-60 lah. Yang biasanya. Ya. Ini ada di daerah mana aja Kang si Jurik Runtah ini? Kabupaten Bandung, terutama yang paling banyak Kabupaten Bandung. Di luar Kabupaten Bandung ada, Kerawang, Bekasi ada juga. Kerawang, Depok, Bekasi. ya. Kalau di Bandung Raya berarti Kota Bandung, Ya. KBB udah ada juga. Ada juga. Nah, kegiatan utamanya Kang si Jurik Runtah ini kan namanya aja udah Ya. runtah gitu aja. Kalau kegiatan utama kita ingin mengembalikan budaya orang tua kita yang dulu ada gotong royong, kerja bakti bersama. Di sana kita munculkan lagi karena sekarang hampir punah. Kalau dulu kan gotong royong masyarakat yang tidak hadir ada ini wilayah ini buat si A, Iya. udah pada ada ukurannya itu. Tapi Iya. kan sekarang enggak. Bahkan kalau diajak kerja bakti sama kepala desa ini ada uangnya enggak. Karena matinya oleh ada program yang nggak usah disebut lah. Iya. Ada program yang dikasih uang. Itu memang bagus sih karena tadinya untuk Memicu gitu ya. di mana yang menganggur ada penghasilan Nah, gitu. tapi salah kaprah, kaprahnya yang punya kerja ikut. Ketika yang tidak punya kerja nggak dilibatkan di sana. Oh, gitu. Nah, muncullah ketika kita butuh untuk gotong royong itu, untuk kerja bakti itu si masyarakat nanya sih. Tapi nggak semua masyarakat itu Iya. juga lah, nggak semua daerah yang gitu di perkampungan masih kuat budaya gotong royongnya. Nah di sini Jurik Runtah timbullah untuk memunculkan lagi budaya gotong royong. Jalannya gimana? Kita opsi di daerah A, bukan wilayah kita ya sebetulnya, Iya. di wilayah orang lain kita opsi. Nah mudah-mudahan dengan datangnya dari Jurik Runtah ini bisa memicu munculnya budaya gotong royong itu karena punya perasaan saya malu daerah saya dibersihkan sama orang-orang luar gitu. Nah, Iya. itu. Nah di sana juga kita terapkan edukasi dan sosialisasi tentang gimana untuk mengurangi sampah, volume sampah. Iya. Kalau untuk menghabiskan sampah nggak mungkin. Susah. Susah. Tapi Selama untuk masih ada yang konsumsi mah. Dan kita dorong untuk mengurangi volume sampah yang akan kita produksi setiap harinya. Oh. Contohlah seperti belanja. Iya. Kita belanja ke pasar, kenapa harus pakai kresek? Kita bawa dari rumah kantong dari kain atau apa bisa yang dipakai berulang-ulang kali. Iya. Nah, terus buat istri-istri yang datang bulan, kalau buat di rumah kenapa enggak sih kembali lagi seperti dulu pakai handuk kecil, bisa dicuci bekasnya. Iya, Terkecuali kalau kita keluar kota atau kemana gitu. Iya, apalagi keadaan. Nah, anak-anak sekarang kan dari pagi sampai malam itu pempes yang dipakai, Oh, iya. popok bayi. Nah, di sana kan kita bisa, kalau di rumah kenapa sih udah aja jangan dipakai pempes, terkecuali kalau kita mau berangkat bawa anak itu. Iya. Nah, saya juga sering masuk di kader-kader PKK, makanya saya kalau di keluarga saya kayak yang nimbang anak itu saya sendiri bukan istri. Kami sosialisasi tentang itu. Jadi ngagibahna teh ngagibah lain Iya. gitu ya. Ngagibahna Sudah ada manfaat ya. tentang runtah. Ya, tentang sampah. Nah, tapi Kang, kenapa sih tertarik dengan sampah runtah gitu kan orang-orang geuleuh gitu. Iya. Bau komode yang nu diajak gitu, atau ngajakna gitu. Mungkin ini suatu tantangan juga ya Kang, karena dibilang tantangan sambil kita kalau lama kelamaan bukan munculnya kita pingin disanjung Iya. atau dipuji atau gimana atau kejarannya ada piagam ada penghargaan, buat saya enggak, buat kesana, tapi mungkin itu udah takdir saya untuk terlibat di dalam lingkungan, terutama di bidang persampahan. Mungkin ini udah suatu kewajiban saya sebagai khalifah di dunia ini. Gimana kalau semuanya enggak terhadap lingkungan, terutama tentang sampah, apakah yang harus kita diwariskan ke anak cucu kita? Apakah air mata yang akan dikucurkan sama yang akan diwariskan ke anak cucu kita, atau sumber mata air yang bersih gitu? Karena yang sekarang dusta itu oleh sampah. Iya. Gitu. Ya itu kan tujuan kita emang mulia, Iya. tujuan Akang mulia, pengen ini lingkungan, tapi kan pasti setiap terjun ke masyarakat, memberikan edukasi, sosialisasi, apalagi ngajak itu kan pasti ada dinamika mungkin bisa ceritakan kumasih pengalamannya pas misalnya ayah warga nolak,
wah iya mah lingkungan orang, urusan orang iya mah runtah lagi harapan mah orang, urusan gitu. Nah, gitu. Kalau dinamika seperti itu banyak sih. Cuma kita nggak ambil pusing. Kenapa nggak ambil pusing? Kita berjuang. Karena di Sunda itu, kalau orang-orang Sunda itu ada latah ya. Ada sifat latah. Ketika orang lain udah maju, pasti ingin mengikuti. Nah ini juga di lingkungan hampir sama. Seperti itu. Ketika orang lain udah bersih di halamannya, yang di pinggirnya masih kotor, piraku gitu. Piraku. Apalagi kalau nanti contohlah di Desa Soreang ya, di Kecamatan Soreang, saya kemarin mendengar tuh sebagai kepala desanya itu ada lomba bersih-bersih selokan, dilombakan. Dan ketika RW-nya yang nggak mengikuti perlombaan itu, untuk pembangunan di daerahnya ditutup anggarannya. Oh gitu. Nah itu contoh baik kan, udah contoh baik itu salah satunya gitu. Terus untuk itu masalah masyarakat yang ada untuk mengikuti kita, ya itu yang kita harapkan. Kalau enggak ya kita jangan putus asa. Gimana caranya nih, masyarakat ini mau pinginnya gini, kita cari jalan terus. Makanya kita tidak terlalu sosialisasi dulu, maka kita dikedepankan aksinya dulu. Aksinya dulu. Ketika kita bereskan sampah di masyarakat itu, nah nanti si masyarakat membuang ke sana malu karena yang membersihkan orang luar. Nah kita masyarakat itu bertanya ke RT atau RW-nya di sana, saya harus buang sampah kemana? Padahal RT udah saya doktrin. Nanti kalau masyarakat bilang mau nanya buang sampah di mana, gini caranya. Nah, disitulah barulah kita sosialisasi gitu. Piraku daerahnya di lembur sorangan. Iya, intinya ke sana. Bersihan, ya ngadon miceran deh. Itulah. Tapi kan lain lagi ieu mah campur ya Kang ya. Ngobrol campur ya. Saya juga kan masih banyak juga tingkat kesadaran warga gitu ya, masyarakat yang membuang sampah di mana aja, terus yang paling parah itu ke sungai, ke walungan. Nah, itu kan apakah si Juri Kertahir juga turun ke walungan gitu atau ke sungai ngambilin sampah, memberikan contoh ke warga atau gimana Pak? Yang jelas Juri Kertah munculnya dari sungai. Dari sungai itu. Dari sungai, makanya dulu demit limbah. Karena masuknya di gorong-gorong otomatis bukan gorong-gorongnya saja, di mana ada timulan sampah di bantaran sungai, di sanalah kita terjun. Nah, bukan khusus di jalan-jalan raya, kebanyakan di itu, tapi tetap karena pengen bersihnya sampah itu bukan dari hilirnya dulu, tapi dari hulunya dulu. Hulu yang mana yang harus kita bersihkan? Hulu kitanya pribadi yang harus kita bersihkan. Nah, terutama terutama yang punya anggaran kan, kalau anggarannya buat anggaran ke dapur untuk pribadi, otomatis sampah nggak bakal beres lah sampai dimanapun juga. Ya, benar kan, setuju kan? Ya. Oh jadi di walungan dia tetap harus dari hulu juga, karena nggak bakal ada sampah ke sungai kalau tidak ada sampah dari hulunya. Nah terkait tadi Kang menarik edukasi sosialisasi tentang pemilahan, karena kan beberapa hari yang lalu kan sudah lewat ya hari peringatan sampah nasional. Di hari itu kan dasarnya itu ledakan TPA yang di Leuwih Gajah yang menewaskan lebih 100 orang, miris juga kan sebetulnya. Nah mungkin sebagai Akang nih pegiat lingkungan ini, apakah dalam bentuk sosialisasi yang diberikan ke masyarakat termasuk tadi pemilahannya seperti apa? Kalau untuk pemilahan ya hampir sama sih program dengan pemerintah, cuma perbedaannya kalau pemerintah mungkin didorong dengan anggaran, kalau kita didorong dengan niat yang ikhlas gitu ya. Niat yang ikhlas dan ada kemauan. Nah, di sana perbedaannya itu. Kalau dari pemerintahan ada program ini, kampung ini kan, kalau kita enggak kan. Program kita cuma mungkin untuk mengamalkan ada sebuah hadis yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, paling-paling kita memberi contoh itu aja. Nah, karena kita nggak bisa ngaji, tapi kita udah mengamalkannya. Mana yang dibilang yang dikatakan oleh hadis itu kita mah diamalkan, nggak bisa berkoar-koar dengan aksi itu. Mungkin di dalam hadis kebanyakan yang dipakai untuk diri kita pribadi, bersih diri kita pribadi, bukan untuk di lingkungan orang banyak. Nah sekarang sembahyang juga yang paling bagus itu yang berjamaah, apalagi kalau bersih sama mungkin. Nah itu gitu. Barengan. Barengan. Tadi balik lagi. Kegotong royong itu kembali lagi ke budaya orang tua kita gitu. Tapi kan kalau bersih itu ibaratnya ngambilin sampah, terutama yang di sungai kan kan itu nggak sembarang ngambilin ya. Misalnya harus alat-alatnya lah, minimal perlengkapannya.
baju, sepatu, Iya. misalkan sepatu lah, sepatu bot Bot, yang ya nggak kemasukan air atau gimana. Nah itu selama ini, wah, apakah Kalau- pakai itu atau langsung anclung aja? Kalau dulu enggak sih, saya nggak pakai septic, nggak pakai sepatu karena nggak, kalau istilah Sunda mah nggak kebedag. Teka bedak. Teka bedag. Terutama nggak, belum ada sponsor dari mana-mana. Dulu memang gitu sih, nggak ada masker, nggak ada apa-apa, langsung aja. Waktu corona juga saya nggak pakai apa-apa, Iya. bebas aja karena kita nggak punya sugesti ini ada penyakit ini. Yang penting lah lingkungan bersih. Iya. Karena Allah tidak tuli, Iya. Allah tidak tidur, mungkin melihat orang ini suka ke sini, mungkin si penyakit. Contoh kecil lah, Iya. contoh kecil, saya masuk paling takut sama ular, paling takut sama ular. Sedangkan di gorong-gorong atau di saluran itu Udah pasti pasti, ular, udah pasti. ular. Apalagi kalau malam, itu baru di tempat sampah. Iya. Tapi alhamdulillah, selama kita masih ada niat ikhlas, alhamdulillah. Iya. Saya belum pernah lihat, tapi setelah beres sampah ada gitu muncul ya. Itu kejadian-kejadian yang saya alami. Terus untuk di lingkungan ini memang banyak yang bilang ada saya, Kang, kalau untuk dapur ngebulnya gimana? Nah, itu karena ya kan dapur itu udah utama pasti. Iya. Terus kan kalau turun ke jalan ya minimal cai-cainya di mana ya? Makannya di mana ya? Terus ongkosnya ya kan misalnya kaditu mah mungkin terus mapa Nah, gitu. itu kan banyak kejadian Iya. suka dukanya ya yang Nah. saya alami. Contoh dulu pernah saya ke Majalaya betulin ya sampah yang digorong-gorong itu nggak sengaja, dan kebetulan motor saya itu injak paku bocor. Dari Majalaya sampai Soreang saya jalan kaki karena nggak punya uang. Oh, nggak ada dorong motornya Iya, kan? terus KTP di 2 tak itu 5 hari 4 hari baru ditebus karena nggak punya uang. Itu kejadian-kejadian Itu ya. bawa KTP oke. Nah, sukanya ketika kita tidak punya uang, orang lain naik haji ke tanah suci, nah disitulah berkah dari sampah. Kita yang nggak punya uang tapi sering berkecimpung di lingkungan, terutama di bidang sampah, alhamdulillah Kang. Iya. Saya memang ibadah lah, terus terang lah. Kalau istilah Sunda mah belang betong oge gitu nya. Iya. Belang betong ge biheung benernya karena sering digorong-gorong, kadang-kadang suara adzan terdengar, kadang-kadang oleh gemuruh air di mana itu nggak kelewat. Nah, alhamdulillah saya sampai menginjakan di tanah suci gara-gara dari sampah. Dari sampah. Nah, itu juga saya tidak luput, mungkin ada orang-orang yang berniat ikhlas melihat, mungkin ya dari pejabat yang dulu ya. Alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada Pak Haji Dadang Nasir yang dulu menjabat sebagai Tahun berapa Bupati. itu? Tahun 2016 saya dapat reward sebelum Word. 2017 awal saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sampah menuju Ka'bah. Iya, dari sampah menuju Kampah, karena kita punya inisiatif barang jiji bisa jadi menjanjikan, Iya. barang geuleuh biasa digaleuh. Barang terbuang menjadi uang. Nah, itulah. Makanya kita muncul 4R. Apa itu? Rawu, rawat, rupiahkan. Oh. Nah, ketika kita lihat sampah, kita rawu, Iya. kita pilah, rupiah, ada pempes bekas kita bikin pot, kita bisa jual rupiahkan. Iya, iya. Itu. Jadi ekonomi kreatif. Iya. Dari sampah gitu ternyata bisa. Bisa, sebetulnya tinggal kitanya yang putar otak dan ada kemauan gitu. Iya. Terus kan kalau sampai, nah kalau tujuan ke misalnya akan dari sore yang datang ke sini ke Permata Cimahi itu mau bikin gerakan gitu. Nah, apakah ada nggak dukungan dari pemerintah setempat, yaitu baik desa, kecamatan, atau bahkan tingkat kabupaten atau kotanya selama ini? Kalau masalah itu kadang-kadang yang ada, kadang-kadang enggak, karena Tapi banyaknya kadang-kadang enggak. Contoh lagi inilah, kemarin kita mengadakan gerakan sosialisasi sih tetap. Sebelum itu kita mengajak ke aparat setempat, ke desanya, ke RT RW-nya. Kebetulan saya di daerah Cigonewa kemarin menaikkan sampah dari sungai itu sampai 7 ton. 7 ton. 7 ton. Satu hari clear up dari sungai. Iya. 2 hari kita pilah sampahnya. Jadi yang dibawa sampah ke DH itu udah residu, nggak ada plastik sama sekali. Iya, iya. Nah, itu kebetulan saya digandeng sama Finlandia, sama Bening Saguling. Bening Saguling. Iya, sama Finlandia juga. Tapi udah ke Finlandia kan? Enggak. Oh, belum dibawa. Ya, belum, cuma hatinya aja. Oh, mudah-mudahan enggak. Iya. Nah itu emang sejauh ini kan terkait apa tadi
adanya kontribusi juga dari pemerintah ataupun perhatian juga? Tidak ada sama sekali ataupun bentuk, kalau ada itu bentuknya seperti apa? Kalau perhatian ya mungkin ada sih, cuma perhatikan ketika kita buang sampahnya yang hasil kita opsi. Ya alhamdulillah, karena saya tiap hari ada cator satu dipakai untuk opsi di jalan tiap hari itu. Iya. Kebetulan saya punya rekan juga di Soreang yang khusus ngambilan sampah liar. Ya kalau nggak ada distribusi untuk pembuangan ke DH, mungkin saya harus buang kemana? Nah itu. Saya nggak menutup mata, nggak menutup hati saya. Ya ini perhatian juga dari pemerintah. Saya bisa buang ke sana, gitu. Cuma dia dengan catatan bukan nominalnya ya, bukan itunya, tapi perhatian segitu juga udah buat saya. Iya, gitu. udah sedikit memudahkan. Iya, gitu, untuk memudahkan untuk penampungan sampah sementara, walaupun itu cuma membuang masalah. Iya. Karena di Jurigunta belum punya tempat untuk mengelola sampah. Gitu ya. Kerja bakti juga hasil udunan kan. Udunan tuh. Ya ada yang ngasih minum dan diminum kan. Kalau nggak ada ya air solokan juga diminum. Waduh, jangan. Asli kan itu udah terjadi. Oh udah itu. Iya itu. Saya berani bilang itu udah terjadi. Bahkan di Jurigunta itu, di anggota Jurigunta, walaupun di grup WA itu kalau dulu nggak boleh posting sampah kalau nggak dikerjakan. Gitu. Apalagi kalau di FB dilihat sama orang lain, kalau nggak dikerjakan nggak boleh. Terkecuali gini, kita kerjakan, posting walaupun tidak beres, karena kita ada upaya untuk mengerjakan gitu. Nah, jadi gitu. Kelihatan sebelum dan sesudahnya. Iya gitu. Mau selesai atau enggak, tetap kita udah melaksanakan. Silakan diposting gitu. Iya. Karena kita betul edukasi dan sosialisasi melalui media gitu. Iya. Terutama terkait tadi pemilahan. Iya. Nah, tapi kan kadang terkait komunikasi nih Kang dengan pemerintah setempat daerah, baik itu tingkat lurah, desa, kecamatan terkait dengan pemilahan sampahnya. Karena banyak juga warga yang udah misalnya tadi udah capek-capek memilah sampah, tapi pas nyampe truknya anggar we dihijikeun deui. Nah, terkait itu kan. Kalau untuk pengangkutan dari dinas yang terkait, mungkin saya punya usulan gini lah. Kalau untuk dipilah sampah dari warganya yang masih menggunakan armada dari pemerintahan, tolong kita bagi dua jadwalnya. Yang tadinya seminggu sekali, kenapa kita tidak putar jadi seminggu 2 kali? Yang pertama kita ambil organiknya. Oh iya. Yang kedua kita ambil anorganiknya, karena kalau kita di satu hari itu tetap. Saya sering lihat itu di tiap-tiap yang masyarakat udah memilah masih dicampurin sama kenek-keneknya. Nah makanya masyarakat sering kenaon dipilah Nah itu jadi jadi capek gawe teka pakai udah sadar gitu untuk pemilahnya, tapi pas nah itu mungkin usulan dari saya untuk pemerintahan. Itu bisa nggak bisa ya silahkan itu ada temuannya seperti itu. Sering, makanya saya sering bilang gitu karena fakta di lapangan. Karena saya juga dulu sebelum ini jadi Bandung Barat, saya sering ngambil di perumahan Sriwijaya, Cimindi, yang tadi saya bilang ada Kang Heri, Kang siapa lagi, Kang Iyok yang sekarang pindah jadi sopir di Bandung Barat. Alhamdulillah itu saya pernah bersama-sama. Ya kebanyakan gitu. Jadi cuma memindahkan masalah tanpa dikelola dengan betul. Jadi ya warganya jadi horeamnya. Asal intinya kita akan dengan komoditasnya capek-capek menggugah gitu, bukan capek-capek udah bersemangat menggugah. Dipupuskan aku kita. Nah, makanya yang kebinaan saya sekarang terjunnya gini Kang, kita tuntaskan aja dengan jalan frustasi. Kumaha itu? Menuntaskan sampah dengan jalan frustasi buat saya. Karena solusi belum ada. Jadi sekarang ginilah, ada beberapa mesin canggih untuk memusnahkan sampah tapi dengan biaya mahal. Ya mesin pencacah. Masih untung kalau pejabatnya ngerti ini dikasih betul-betul seperti bikin TPS, kalau SDM-nya nggak ada tetap mangkrak menjadi monumen. Ya kayak di Bandung kan ada mesin pecacah yang namanya apa? Sigibrik. Sigibrik yang tahun kemarin pengadaan. Sekarang banyak di tiap TPS ada itu mesin gibrik, tapi kalau nggak ada SDM-nya. Nah, iya. Terus jadi sampahnya. Iya. Terus gini, SDM ada. Tapi untuk mengoperasikan alat itu harus listriknya, bensinnya. Dari mana? Iya. Apakah ditunjang oleh pemerintahan setempat? Nah, itu. Kalau enggak, tetap aja tetap korban perasaan yang mengelola sampah. Itu temuan-temuan yang di lapangan sebetulnya. Bisanya itu uang operasionalnya harus ada, SDM-nya harus betul-betul
Jangan yang mempunyai SDM tapi udah mencari nilai rupiahnya. Iya. Karena kita berjibaku di lingkungan tetap kembali lagi pada diri kita pribadinya itu. Iya, ketika nah ini juga menarik kan beberapa hari yang lalu nih. Ya ketika masyarakat sekarang sudah mungkin ya tingkat kesadarannya lebih tinggi untuk memilah sampah, atau juga komunitas-komunitas seperti Juri Krunta sudah bergerak hebat. Tapi ada yang miris juga nih, beberapa hari yang lalu saya baca beritanya ada terkait gedung sate yang menghasilkan sampah lebih dari 1 ton per hari. Nah, Padahal kan itu sebetulnya apa? Pusat pemerintah, Iya. pemerintah. kalau menurut pandangan saya seharusnya Iya. minimal lah di pemerintahan itu tolong dari atasan, dari kepala dinasnya itu tekan ke bawahan. Nah, ketika kita mau minum harus bawa dari rumah. Iya, bawa tumblernya. Bawa tumblernya. Ya, tapi kan misalnya rapat ya, mau minum bawa tumbler. Iya. Tapi pas buka snack, ayatnya Nah, pasti tetap ada yang agar-agar ya, pakai cup ya, terus ada yang seperti wingkonya pakai plastik Nah, apa. itu. Nah, kenapa nggak berubah? Dan terus kita bisa memajukan petani-petani kita. Seperti gimana? Seperti contohnya rebus suuk, kacang tanah, iya. terus Kulup uwi. ya, kulup uwi, singkong, Iya. talas. Itu kan bisa Kulup cau. itu kan bisa memunculkan petani. Ya. Hujan kieu maraos ya. Ya, bajigur kan minumannya cocok. Oh, Tuh. bajigur. Iya, gitu. Nah, seharusnya gitulah. Ya, ya lebih ya Jadi kita memberdayakan ekonomi. mengurangi volume sampah betul, memberdayakan petani juga. Iya, Iya. kan itu udah UMKM itu tadi ya. jelas. Iya, karena miris juga ya gitu Iya. terkait ini pusat pemerintah. Karena pernah ini kan kejadian. Ini pengalaman saya sama rekan. Diminum dulu. Iya, ya. Diminum dulu. Pengalaman saya di kemarin opsi kita ngasih contoh. Kita makan pakai daun dadap. Iya. Alas itu daun dadap. Jadi si daun dadap kalau kita itu tinggal dimakan aja, bisa dimakan. Ya. Iya. Jadi nggak Nggak menghasilkan nyampah. sampah. Minum juga saya nggak bawa itu. Dilarang ada kemasan air mineral. Iya. Karena kita sediakan galon dan cangkir khusus beli. Itu di opsi, apalagi kalau di kantor yang tempat bersih, masa nggak bisa nurutin Juri Grunta? Iya, iya. Itu saya ngeritik dengan aksi, dengan pergerakan yang nyata gitu. Pada Kok orang-orang yang berkecimpung di sungai bersihin sampah bisa sih mengurangi sampah? Kenapa yang pakai seragam yang ngaung-ngaung nih sampah harus dipilah di narapat tetap kena yang mengeluarkan sampah? Ya, padahal. Nah, sekarang kalau di DLH Kabupaten, alhamdulillah kan ketika makan juga udah pakai besek lah, pipiti kalau istilahnya kembali lagi ke dulu. Nah, ketika makan itu bukan pakai kardus nasi boknya, bukan itu. Udah pakai ini pipiti. Iya. Terus kalau kita dikasih snack pakai piring biasa. Iya. Air suruh bawa tembel sendiri, air disediain di galon. Itu kan udah mengurangi sampah kan. Ketika kita sosialisasi sampah, Akang juga merokok masih mengeluarkan sampah. Iya. Karena ada filternya. Coba Ada kembali ke filter. kretek. Kretek. Gitu. Bisa musnah kan organik gitu. Aya sih nu kretek, aya aja. Ya, gitu kan. Itu kritikan sedikit kan, ya. Tapi itu perlu juga kita ini. Bukan ini, tapi kan kumas selera ya. Iya. Kumas selera, cuma kita tinggal kembali lagi gimana ini sampahnya supaya tidak terbuang. Nah. Karena filter rokok itu nomor 3 penyumbang sampah terbesar di dunia. Gitu. Wah, enak kretek. gitu. Tapi maaf ya. Iya. Kretek. Aduh, mana kretek? Nah gitu kan. Ya, baik tadi kan adanya apa di kabupaten sudah ada tingkat kesadaran dari pemerintahnya. Berarti selama ini komunitas Juri Krunta ini diajak untuk misalnya ya berdiskusi atau berpartisipasi dalam membentuk atau mengeluarkan kebijakan atau gimana kan? Kalau istilah itu ya jarang sih. Kalau kita mah berjalan lurus-lurus aja. Cuma alhamdulillah mungkin melihat pergerakan juga. Ya, karena Juri Krunta itu baru beberapa bulan ya di yayasan. Iya. Diakui. Iya. Karena dulu masih legal. Masih legal. Iya, nggak di yayasannya. Memang pernah beberapa tahun ke belakang kita pingin
dibikin apa tetap karena bukan waktunya, dan alhamdulillah kita dibiayai sama orang-orang Bening Saguling dari Bandung Barat, bukan dari kabupaten. Hati-hati, ini bukan dari Kabupaten Bandung ya. Yang justru dari Bandung Barat. Iya, dari Bandung Barat. Hanya? Hah? Nah, Ya mungkin yang hanya orang Bandung Barat. padahal lahirnya di kabupaten. Iya, karena gini mungkin Kang. Ketika dihilir penuh sampah dari mana? Ya mungkin dari hulu. Hulunya mana? Kabupaten Bandung kan? Iya. Harusnya. Harusnya mungkin itu suatu trik, bukan trik ya. Itu untuk memberikan supaya di Jurigunta itu lebih semangat memberikan sampah, agar sampah ke hilirnya itu bisa kurang. Iya. Kalau habis ya nggak bakalan lah. Kalau zero waste itu. Ya nggak ada. Selama masih manusia masih hidup di alam dunia ini pasti nyampah. Iya. Nggak bakal nol, nggak bakalan nol sampah. Berarti selama ini misalnya kalau di Kabupaten Bandung atau di KBB mau ngadain kegiatan lingkungan, apa ada keterlibatan Jurigunta sendiri? Besok juga saya terlibat di Bandung Barat. Iya. Kegiatan apa? Acara pungut sampah di daerah Bening Saguling. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi itu nanti pesertanya yang mengut sampahnya siapa? Mungkin dari banyak komunitas yang ikut ya, Adil di sana. Oh, yang di KBB ini? Yang jelas yang jadi panitia itu dari Bank Sampah apa ya, itu si Kang Tony itu. Iya. Dari Padalarang sama Bening Saguling mungkin yang punya tempatnya di sana, dari IP juga. Kan kalau ngelihat tema Hari Peduli Sampah tahun ini kan bukan lagi memungut atau membuang sampah ya, tapi lebih pada mengatasi sampah plastik. Nah, terkait sampah plastik ini Kang, menurut Akang sendiri nih, pengolahan yang bagus atau yang baik untuk sampah plastik ini seperti ini? Kalau urusan pengolahan sampah itu saya kurang paham karena saya mau ortodok. Iya. Atau misalnya kan tadi kan udah ada misalnya pembalut jadi pampers jadi pot. Karena mungkin gini Bang, ketika kita bikin paving block dari plastik, timbul lagi pada kita efeknya gimana karena kita belum punya alat yang maksimal. Karena asapnya itu lebih parah kan ketika sampah yang dibakar langsung dan yang diolah itu. Karena asapnya itu lebih hitam. Nah, itu saya serahkan kepada orang-orang yang punya pikirannya ada lagi dengan teknik-teknik yang apalah gitu, yang bersekolah lah, yang bertindak. Kan ada juga ya komunitas yang terkait ada bagiannya di situ. Karena gini Kang, banyaklah orang yang ilmunya tinggi-tinggi, bisa menciptakan mesin belum tentu dia berani turun ke sungai. Makanya kita berbagi. Jadi Akang yang turun, ini yang menelitinya gitu. Iya, mungkin itu. Karena itu udah pernah dilakukan ya? Untuk itu, kegiatan tersebut. Kegiatannya ya mungkin kita sama RR juga gitu, karena plastik yang hasil opsi kita ditampung di sana. Untuk dibikin biji plastik dan papan plastik gitu. Nah, itu bisa jadi duit ya? Iya. Kebagiannya. Alhamdulillah kan kita pergerakan disupport oleh mereka. Jadi ada hasilnya. Nah, contohlah ada kaosnya, seragam JRN, punya seragam kaos, punya topi, punya sepatu, terus alat-alat untuk bersih-bersih, karungnya apalagi lah. Gitu. Jadi keperluan untuk terjun lagi udah. Justru yang itu dari luar ya. Nah, kan ya. Nah, itulah. Jadi Allah itu maha uninga dan maha pengasih itu. Kadang di jero cuek gitu. Iya, kadang-kadang gini lah. Saya aja di rumah kadang-kadang sampah gini. Belum tentu saya juga memilah sampah dari rumah. Nah, karena saya sering keluar. Iya. Nah, itu gimana Kang? Apakah yang di rumah atau yang di rumah ya otomatis dikumpulkan, cuma nggak dipilah di rumah juga, tetap yang milah sama kita. Ketika udah pulang mau dibawa ke tempat sampah ya dipilah dulu. Nah, baru kita kasih ke pengelola sampah. Kebetulan kakak saya yang ngelola sampah di sana. Nah Kang, terkait tadi sama yang di rumah nih, membagi waktu nih, terutama Akang ya. Membagi waktu antara keperluan rumah dengan keperluan lingkungan, kepentingan lingkungan. Gini ya kan, kalau masalah untuk di rumah kita udah pasrah kan. Karena begitu saya pagi keluar dari rumah,
saya udah punya niat ingin memberi nafkah, mencari nafkah untuk keluarga kita. Iya. Hasil atau tidaknya Allah lah yang akan Iya. memberikan penghasilan itu. Besar atau kecilnya tergantunglah pada Iya. Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal pasrah aja kan. Tapi kita ada upaya. Nah, Masalah hasil atau enggaknya terserah. Masalah istri yang di rumah mau nyungsung bagaimana, udah pasrah. yang penting ikhtiar. Ikhtiar. Keluar dari rumah bismillah. Iya, katanya. bismillah. Tadi ge kan dari sampah sampai Ka'bah. Alhamdulillah Iya, ya udah alhamdulillah. umroh kan udah menginjak tanah suci. Nah, gitu. itu kan saya nggak, bahkan saya udah 3 kali apa itu kalau istilah Sunda nggak bedokeun ya. Tapi tetap kan udah panggilan, satu udah panggilan mungkin keduanya udah gitulah, udah kodratan saya harus berangkat. Oh, sebelumnya ada tawaran gitu? Ada tawaran? Enggak, saya yang nawar. Oh. Tadinya saya punya niat sebelum saya berangkat umroh itu pingin orang tua dulu, ibu saya dulu yang Iya. diberangkatkan kalau punya rezeki. Kebetulan ada rezekinya di sana. Nah, saya digiring orang tua untuk ke orang tua yang diberangkatkan ke sana, tapi menolak. Udah 3 kali. Nah, berarti gitu Baraya Bandung kita jangan khawatir ya. Ya, masalah sampah jangan khawatir lah. Masalah sampah ada Ada berkah ya. Ada berkahnya Ada ya berkah dari sampah itu. ya. Tapi terkait ini sekarang yang meskipun sudah lewat ya peringatan peduli sampah itu. Ya. Menurut Akang nih, apa sih yang harus sekarang ditekankan kepada masyarakat agar volume sampah yang dibuang berkurang gitu, tentunya kan dengan cara memilah. Terus juga seperti kejadian kemarin di KBB ketika Iya. TPA Sarimukti kebakaran kan, Iya. darurat sampah terjadi nih di Bandung Raya, di KBB, Kota Bandung, Iya, Cimahi, semuanya lah. termasuk Kabupaten Bandung kan. Alhamdulillah kalau di Kecamatan Soreang ya di Iya. Kabupaten Bandung yang tadinya sampah mempeludak ketika penutupan di Lewi Gajah Iya. dulu. Tapi ketika Sarimukti kebakaran, volume sampah sedikit. Nggak terlalu seperti dulu, wah Iya. gitu. Karena gini Kang, saya pernah bersama Pak Camat dulu, Pak Rusli, yang otomatis dia juga yang membesarkan Juri Glunta. Karena yang suruh bikin komunitas Juri Glunta itu Pak Rusli ya, sama Iya. Soreang dulu. Kebetulan dulu itu saya dikasih mandat. Ketika ada yang buang sampah, ambil KTP-nya, lihat KTP-nya, udah 3 kali kita dibawa ke pengadilan kan. Udah 3 orang yang Dipiring, hukum. gitu. Tindak pidana ringan. tindak itu. pidana ringan dan denda. Nah bukan dendanya pasti sanggup sih berapa Iya. juga, tapi malunya itu. Di foto gitu. Ya dipoto dipajang. dipajang terus sidangnya Iya. mengganggu kan dia mau Pokoknya kerja. diberitakan. Sekarang mau kerja sidang nggak jadi kan, sengaja kan. Iya. Bisa diatur itu besok nih sidangnya nggak jadi kan, Iya. diundur kan dia nggak bisa kerja kan. Iya. Itu udah menghambat rutinitas dia. Nah disitulah ada efek jerah. Nah yang tadinya 1 hari 3 truk di lingkar Sadu itu sekarang paling-paling 1 truk. Dan terus kita ke tempat-tempat yang biasanya masyarakat buang sampah ke sana, Iya. saya datangi. Di sana kita sosialisasi dan alhamdulillah ya dengan jalan prestasi itu saya gerakan. Kita Prestasi, bikin ya. tumpu, Ya. bakar udah dipilah, sampah yang ada nilai ekonominya kita jual, sampah organiknya yang bisa bikin media bakteri, bikin pupuk organik silahkan dibikin kompos. Kalau enggak kan banyak sisa makanan, ada ternak di sana, bisa juga langsung gitu. Itu pergerakan-pergerakan Juri Glunta gitu. Makanya berarti nggak terlalu pengaruh kemarin pas TPA Sarimukti. Nggak ada sih sebetulnya, tinggal kita. Nah, contoh lah kalau pengelolaan sampah ingin selesai di kabupaten atau di kabupaten mana atau di kota, kita tinggal tekan kan. Kalau prinsip saya nggak Iya. sekolah gitu ya, kalau saya bukan pejabat ya. Kalau prinsip saya tekanlah kecamatan, dari kecamatan tekan desa ke RT RW, ke RW ke RT. Tapi tetap kita tekan, kita harus berikan solusinya. Solusinya Nah. prasarananya harus ada. Nah, itu ya. Karena kini kan dari dana desa sekarang bisa beli tanah kan. Iya, Lah, bisa bikin TPS. Nah, di mana hari gini ada yang hibah tanah besar? Iya, untuk Nggak unta ada untuk gitu ya. TPS, iya. Oh, dia dekat Eh. pemukiman ya. Dekat Dekat pemukiman. rumah. Nah, kita Aja tinggal lowong. itu siasatnya gimana. Nah, tahun sekarang nih di RW Anu ya beli tanah lah 5 tumbak untuk pengelolaan sampah untuk khusus RW Anu. Iya. Ya, tahun ini mah tuh 2 RW dari Iya. dana desa. Tahun depannya 2 RW. Makanya Mungkin dari 5 tahun udah iya, 1 10 desa RW. bisa tuntas kan. Tinggal gitu sebetulnya Iya. mah.
kalau pemikiran saya kalau Iya. saya jadi bupatinya mau gitulah. Maju, Mudah-mudahan kan? saya maju jadi bupati lah. Maju Kang? Maju lah. Ini Wah. dengan bupatinya bupati mana ya? Bupati Konoha. Mungkin itu kan Iya. pikiran saya gitu Iya. sampai ke sana. Tekanlah dari atas ke bawah. Tapi menekannya itu bukan menekan apa, tetap prasarananya harus ada dan SDN-nya harus diperhatikan juga kan. Ketika ada yang mengelola, tolonglah untuk kesehatannya, Iya. untuk masa depannya. Nah, Nah sekarang saya di Yaren ini sedang menggaungkan tolong ke pihak-pihak instansi yang terkait, tolong perhatikan penggiat lingkungan terutama dari RT RW, ketenaga kerjaannya, Iya. terus ya ada tiap bulan itu nggak usah besar-besar, ada ribet gitu dari Iya. pemerintahan berapapun itu menambah semangat kan? iya, bukan gaji, istilahnya. Bukan itu, Apresiasi ya lah ini gitu. saya, iya itu. Nah, kok tidak pakai bensin? Atau pakai naon. kan, merasa dihargai. petab di bagian anak sampah di jalan pami menak 5.000 geus bagja kan. Oh, nah. Daya mah sarua jeung sampah mah dipikeun gitu geus Iya. atoh gitu. Iya. Itulah. Jadi tapi kan terkait tadi kan usulan untuk apa anggaran dana desa Iya. misalnya digunakan untuk beli tombak tanah sekian tombak itu pernah disampaikan nggak? Sering sih saya sering menyampaikan bahkan untuk menangani volume banjir juga saya pernah menyampaikan di Musren. Contoh lagi nih, ketika kita ingin mengurangi volume banjir air hujan, kenapa bisa banjir Cilencang airnya langsung ke sungai jadi deras? Karena sekarang dana desa dipakainya untuk gang. Gang yang udah dirambat beton, Iya. timpah lagi sama paving block. Itu rambat betonnya gak diacur mau remas kemana air hujan? Iya, iya. Serapannya. Jadi serapannya mau kemana? Nah, saya ada idenya gini. Ini buat saya yang nggak sekolah gitu ya. Tolonglah tiap gang itu 7 meter satu jaraknya, bikinlah resapan air hujan 1 meter ke 1 Iya. meter. Dalamnya berapa? Nah, kita lari lagi 7 meter tiap gang gitu. Iya, ada biopori. Iya. atau resapan. Otomatis air hujan nggak bakalan ke drainase, ke pinggir jalan nggak bakalan ke sungai deras. Yang khawatir kan yang di hilir, karena air turun bukan naik. Iya. Tapi itu udah disampaikan usulan. Udah sih, udah beberapa tahun. Wah, tapi Responnya nggak tahu. gimana, Kang? Ya karena kita nggak sekolah, kan bukan pejabat. Mungkin kalau kita punya titel bisa sih. Iya. Itu usulan kan apakah ke pemerintah ataupun ke legislatif dewan gitu. Nah, saya belum gedor ke dewan. Mungkin pernah ya beberapa hari kemudian sama rekan saya juga diskusi sama dewan, ngusulin tentang ketenaga kerjaan dan resapan air hujan itu. Ya mudah-mudahan di ACC lah. Tapi belum ada respon atau Belum lah, ada. karena kemarinnya masih Oh, baru-baru. menghadapi, Baru-baru ini. ke dewannya baru mendekati kita kan kalau mau ada maunya. Oh, pas kemarin pilek. Gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa itu. Nah, ini Kang terakhir harapannya Kang untuk lingkungan terutama sampah gitu terus yang berkaitan dengan komoditas pasangan kedepannya mau dibawa arahnya apakah tetap seperti ini si komunitas Curug Ronja ataukah ada pengembangan lain ataupun hal yang lainnya? Kalau pengembangan ya pasti ada karena kita juga akan membuat program jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjangnya kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Karena diperlukan edukasi dini dan untuk menambah generasi penerus. Iya. Tetap, tapi nggak menutup kemungkinan Curug Gentah terus-terusan bersih-bersih sampah kan Iya. di sungai. Kan kita harus ada hasilnya. Sampah yang ke sungai udah kurang kan. Iya. Karena kita perlu edukasi terus gitu, ke warga. Mau sampai kapan Kang? Edukasi? Ya sepanjang masih kita ada kemauan, masih kita dikasih sehat jasmani dan rohani lah intinya. Iya. Karena kalau kita sehat jasmani, rohaninya nggak sehat tetap kan. Yang tadi kata saya harus bersih dulu dari hulu. Hulu yang mana? Hulu kitanya yang harus bersih. Kalau hulu kita masih campur aduk dengan anggaran ke dapur ya tetap nggak bakalan beres. Iya. Itulah itu. Ya, mungkin ada pesan kan yang ingin disampaikan ke Baraya Bandung kita ataupun kepada pemangku kebijakan nih yang ada di daerah manapun juga terkait dengan sampah ini kan bisa disampaikan. Kalau pesan kita mari bersama-sama berjibaku tentang persampahan, nggak lihat
ini instansi yang berkaitan gak saling salahkan, ini komunitas kita bersatu, masyarakat bersatu, insya Allah masalah sampah akan kita tuntaskan bersama. Itu mungkin. Kepada pemerintahnya mungkin Iya, itu kerjasama. kerjasama. Mulai dari pemerintahan, komunitas, masyarakat. Karena kalau tetap masyarakat maju, pemerintahan nggak ikut, tetap Berarti harus jalan bareng. jalan bareng. Dan tentunya mensupport kan ya. Iya. Lebih itunya. Iya, bukan mengeritik, tapi kita menyupport kan, Iya. ini sama-sama bareng-bareng. Ya, pemerintah juga tentunya harus mensupport. Iya jelas. Iya. Karena gini saya juga suka marah kan, masyarakat yang buang sampah yang disalahkan pemerintah. Iya. Belum tentu kan PNS buang sampah di sana. Iya. Itu saya itu sering ngeritik yang buang kamu, yang nyalahin, yang disalahin pemerintah. Itu kan. Ya, jadi tingkat kesadarannya harus lebih Ya, tinggi lagi, baik itu masyarakat, terus juga pemerintah ya, juga. tinggal kembali lagi lah, kembali sebagai lagi. apa yang mempunyai kewenangan, Kewenangan, kebijakan, kebijakan. duit. Nah, itu, intinya itulah. Untuk ini kan lumayan juga nih Iya. uang dari sampah kan ada Iya, dari jelas, distribusinya, Iya. belum di warga, belum dari di tempat komersil Iya. seperti itu. Nah mungkin itu Barai Bandung kita obrolan pada hari ini terkait dengan lingkungan, dengan kawan-kawan ataupun dengan komunitas dari Juri Kuntah Nusantara dengan Kang Wisnu. Alhamdulillah. Jadi kita seenggaknya menyadarkan bahwa lingkungan itu untuk kita semua dan harus kita semua Yang menjaganya. menjaganya. Memelihara. Minimal di rumah sendiri, Ya. di halaman rumah kita memungut sampah, memilah sampah dan membuang ke tempatnya gitu kan. Nah, alhamdulillah dan hatur nuhun Kang Wisnu. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita berdiskusi lagi karena sebetulnya insyaallah, panjang kalau mengenai lingkungan ini ya, Iya. banyak Nggak bakalan aspeknya. tuntas. Nggak bakal tuntas 1, 2, 3 Iya. kali ya. Dan mudah-mudahan nanti di perbincangan selanjutnya kita akan menghadirkan. Oh tadi juga sebetulnya udah mau hadir Iya. perwakilan dari pemerintah, DLH ya ya. dari Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Cuman ada halangan, beliau ada keluarganya yang kondisi kesehatannya menurun, jadi beliau tidak bisa gabung dengan kita. Harapannya tadi kita bisa ngobrol bertiga iya, ya, iya. karena lebih enak juga. Iya. Kita nggak hanya dua arah nih, ada juga dari pemerintahnya gitu. Terima kasih Barai Bandung Kaca. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat, Amin, amin, bisa amin. mengedukasi, bisa juga membuat perubahan, terutama di Amin. lingkungan Bandung kita masing-masing. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.